Selamat pagi, gimana kita absen dulu? Transfer proof nggak? Kayaknya sih enggak ya. Hari ini teman-teman, aku lagi memulai hari, aku akan menjalankan kalau kuat 10 hari, kalau nggak kuat 1 minggu untuk keto. Kenapa nggak akan panjang-panjang? Aku cuma pengen men-challenge diriku. Setelah dari kemarin aku men-challenge diriku, aku tuh kan penggila roti ya. Kayaknya ngerasa I cannot live without roti, lebay gitu ya. Tapi gue tuh sesuka itu, secinta itu sama roti. Namun sudah hampir 3 mingguan ini aku berhasil. Kalau teman-teman bilang, Kak kayaknya agak kurusan, itu karena berhenti makan tepung saja. Dan for sure olahraga, angkat beban. Namun yang paling berasa itu adalah di gue yang sudah usianya 43 tahun, yang badannya orang bilang tulangnya besar, bongsor dari kecil. Terus waktu kecil suka dibully karena kegendutan, bukan cuma gendut, gembrot segala macam ya. You name it, I've been there, I've been through so many things. Ternyata kalau di gue no tepung, kecuali Tut Putra bilang, tapi kan awalnya gue pokoknya pengen hajar no tepung. Hai ya Allah, Pito hadir. Pito juga tuh udah terinspirasi hashtag makin tua makin fit ya kan. Tapi ada satu hari, misalnya 1 minggu, gue let's say hari Sabtu gue harus, bukan harus, maksudnya gue pengen santai, pengen makan tepung. Gue makan bakmi, kemarin bakminya Lucy, ya iya dong. Nah ini dia. Selamat pagi, good morning Tania Fajar. Selamat. Halo, halo. Baru jepit-jepit rambut. Kenapa banyak yang bilang kurusan ya, Bu? Ya kan orang bilangnya kenapa kurusan. Gue men-challenge mulai hari ini, aku akan keto. Oh, Yes. keto tuh apa? Jadi ngapain? Jadi gue seminggu ini men-challenge diri gue untuk hanya makan ayam-ayaman. Ikan sih boleh, daging-dagingan gitu. Terus udah gitu karbo enggak sama sekali. 1 minggu aja. Kalau bisa kuat 10 hari, that would be awesome. Tapi kalau nggak kuat, 7 hari aja gitu. Jadi nggak makan karbo sama sekali, cuman protein tok. Iya, protein. Terus tapi gue sih buah kayaknya masih akan makan deh, soalnya. Ya katanya kalau keto nggak boleh kan buah sebenarnya. Iya sebenarnya kan nggak boleh. Namun bentar deh. Kayaknya. Oke. Pagi Putro, iya nggak jadi gondrong. Apa potong rambut lagi lo? Oh bukan, jadi gue bikin taruhan sama Mas Joni Lono karena ini kan kemarin itu gue nobar final MotoGP kan, siapa yang jadi? Ini apa sih kemarin Coba ceritain. Nobar. Selamat pagi Kopi Gula Aren. Jadi kan ini MotoGP tuh udah kemarin race terakhir untuk musim ini. Terus udah gitu perebutan gelar juara dunia. Jadi selisih poinnya tuh ya nggak tebal-tebal banget lah. Gue juga tahu bahwa yang menang pasti ada 2 kandidat, ada Jorge Martin namanya sama Francesco Bagnaia gitu. Jorge Martin ini baru akan menjadi juara dunia untuk pertama kalinya, memecahkan rekornya Valentino Rossi yang sudah 23 tahun tidak dipecahkan gitu. Nah terus akhirnya ya udah gue taruhan lah sama Mas Joni karena Mas Joni bilang nggak, pokoknya aku jagoin Pecco Bagnaia jadi juara dunia. Ya udah. Terus kalau sampai Pecco Bagnaia yang menang juara dunia lagi untuk yang ketiga kalinya berturut-turut, kalau jadi gue nggak potong rambut deh. Gue kan selalu potong rambut ya, selalu pendek. Gue panjangin rambut setahun gue nggak potong. Ternyata aku menang. Berarti Rambut lagi deh. jadi semalam itu acaranya di mana? Di Epicentrum, di XXI Epicentrum gitu. Sama gue udah berapa kali, udah dua kali diundang sama Pertamina Enduro gitu. Buat sebenarnya sih datang nonton, terus udah gitu ngasih analisa dikit-dikit lah gitu kan abis race gitu. Jam berapa sampai jam berapa acara lo kemarin? Kemarin jam 6 sampai jam 10 akhirnya, karena race-nya baru jam 8 kan. Race-nya jam 8, kelar jam 9. Nah jam 9 sampai jam 10 itu penontonnya boleh nanya ke gue pengen tentang race-nya, tentang apapun gitu. Seru ya? Seru ya, karena emang ketemu sama orang-orang yang semuanya emang punya passionnya si MotoGP ya, Bo? Iya, kemarin tuh ada 29 komunitas yang diundang. Jadi kurang lebih ada 400-an orang gitu, banyak banget, 400 atau 500 orang gitu deh, banyak lah. Satu bioskop tuh penuh gitu. Jadi kita nonton di layar lebar, live, seru banget sih. Dan disitulah orang-orang, Bo, ada juga lo yang tahu bahwa, lu sih aku nonton ML lo. Ada juga di sini yang nonton ML.
Terus dia tahu kalau kita suka main-mainan, susuk aku kuat kalau di kalangan MotoGP, kalau yang di lainnya nggak kuat. Tahu dia bercandaan kita, Bo. Gitu. Tapi seru loh. Maksud gue kemarin tuh ya, karena gue udah nggak di TV, jadi tuh ya ada yang gitu, Mbak Lucy, ya ampun aku nonton Mbak Lucy dari aku zaman sekolah loh, segala macam kayak gitu-gitu masih ada. Tapi yang bilang, aku nonton Pedok Talk loh. Nah itu tuh udah banyak juga loh, dan gue tuh seneng loh, Bo. Ya, kalau ada orang yang Apa yang dikerjakan tuh ada hasil gitu ya. iya benar itu seneng loh, karena ini kan kayak podcast lo gitu, itu kan your baby ya nggak sih? Ya. Ada orang yang Kamel aku nonton loh, aku seneng banget Kamel ngebahas ini segala macam. Nah ini terjadi pada gue dan gue seru ya gitu. Ada orang yang ngeliat hasil kerjaan kita gitu. Iya. Gue sekarang bisa ngebayangin ya, dulu tuh Mutia Kasim, teman-teman kalau masih ingat Mutia Kasim, Mbak Mukas zaman dulu, itu tuh sampai ibaratnya apa namanya segitu kayak udah capek juga dipaksain untuk tetap memperhatikan, waktu itu kan radio Hard Rock FM ya, karena sekarang bisa merasakan bahwa building your baby, building your small business gitu ya, dari kecil sampai akhirnya besar, emang bukan hal yang mudah ya. Dan tadi seperti Lucy bilang, it's like your baby, it's like your own kid gitu. Jadi kebayang sih dulu Mbak Mukas tuh kan, Mbak Mukas akhirnya kan stroke ya. Iya betul. Apa pecah pembuluh darah atau apa ya, atau pendarahan di otak gue lupa ya. Di kepala, di otak. Pokoknya di kepala ya. Itu kan kita mikir waktu back then tuh era umur 20-an gue sama Lucy tuh waktu kita awal jadi penyiar radio, kita kan look up banget sama Mbak Mukas ya. Terus kita ngeliat gitu, kayaknya nih perempuan gila deh, alpha, kerjanya nggak ada capeknya, take some rest gitu. Kita tuh kayak pengen ngomong gitu zaman dulu ya, kayak nggak ada capek sama sekali gitu. Abis ngerjain ini apa, dan Hard Rock tuh kan Hard Rock FM kan lagi bener-bener kayak growing tuh at that time. Radio juga belum sebanyak ini, boro-boro ada podcast kan, Bo, gitu. Tapi sekarang bisa mengerti, bisa tahu kenapa beliau tuh sampai segitu tuh the max-nya kerja. Karena melihat bahwa Hard Rock FM tuh bener-bener bukan cuma sekedar radio, tapi udah bener-bener kayak anaknya gitu, yang digedein pelan-pelan. Terus ngelihat Hard Rock FM growing tuh kayak parents ngelihat anaknya sendiri bertumbuh besar gitu. Betul, karena emang berasa kan. Dan sebenarnya zaman Hard Rock FM dulu ya, itu kan dilihat banget ya, gitu. Salah satu bukti keberhasilan kalau lo melakukan sesuatu nih teman-teman adalah ada orang yang melakukan hal yang sama atau lo ditempel di jam yang sama. Misalnya gitu kan, wah ini prime time-nya Hard Rock FM si siapa sama siapa gitu kan. Terus udah gitu radio lain ngeliat nih, karena biasanya pendengarnya banyak nih, gue melakukan hal yang sama. Nah pokoknya kalau lo sudah melakukan sesuatu, terus ada orang yang mengcopy lo, bahkan ngambil jam siarannya juga bareng, jadi dibikin head to head lah istilahnya gitu ya. Itu berarti tanda keberhasilan lo sebetulnya, ya kan? Dan gue sih kebayang gini, dulu ya teman-teman nih kalau anak Gen Z yang nonton ya, dulu tuh kalau misalnya kita pengen jadi public figure yang ngetop, itu tuh nggak ada, Bo. Kayak kita bisa bikin podcast sendiri. Pokoknya gini, lu tuh walaupun lo berbakat, lu tuh nggak punya daya upaya, lu nggak bisa create your own door. Mungkin bisa ya, tapi ya kalau lo terlahir dari keluarga kaya, lo minta tolong bapak lo untuk bikin radio, and then lo jadi penyiar radio prime time di situ. Tapi kalau lo kelas menengah seperti gue dan Lucy yang merasa bahwa kayaknya I think we have the ability, I think we have the talent nih, nggak bisa tuh, Bo, lo kayak bikin ya zaman dulu kan boro-boro ya, kagak ada smartphone ya, say, yang ada smart people with the basic phone, ya kan? Jadi nggak bisa tuh, biar kata lu jago bahasa Inggris, cascis, cus, Mandarin, lu public speaking, lu Yahoo nomor wahid gitu. Kalau lu nggak ditaruh di tempat yang tepat, dulu tuh susah, it's hard to shine. Orang tuh nggak bisa lihat sinar lu. Makanya walaupun orang ada dulu pernah bilang tuh ya, Bob, yang namanya diamond, yang namanya berlian, ditaruh di got pun akan tetap bersinar. Ya iya sih, kalau nggak ketutupan sama sampah, kalau nggak ketutupan sama air selokan, air got, ya kan? Kalau ketutupan kan nggak bisa bersinar. Tapi when you're a diamond, it's about time kalau lu tuh ditaruh di tempat yang cocok, di display yang bagus, udah nggak, no one can dim your light, no one can dim your shine gitu. Bener-bener langsung teng gitu. Ya nggak sih, Bo, zaman dulu tuh? Benar. Tapi memang ya untung-untungan juga sih ya sebenarnya ya, lu bisa dapat menemukan
light low atau enggak sebetulnya. Dan kadang ya memang perlu kerja keras iya, tapi perlu luck iya banget juga, ya kan gitu. Jadi memang kombinasi dari semuanya sih gitu. Nggak bisa lo hanya bekerja keras doang tanpa lo kenal orang yang tepat juga, tanpa lo berada di tempat yang tepat, ya itu juga kadang nggak kelihatan juga ya. Benar, I remember. Ini ngomong, aduh ini bagus banget. Lu tadi barusan ngomong, oke, kita let's do the polling, ya, let's do the polling. Lu tipe orang yang percaya, teman-teman yang nonton, kalian percaya bahwa luck itu punya peranan yang mutlak dan besar nggak dalam perjalanan karir lo? Atau lo hanya percaya bahwa luck is something tapi tidak divine kemajuan karir lo sepanjang lo kerja keras, sepanjang lo itu punya talenta yang terus improve, lo akan tetap maju? Atau lo tipe orang yang luck is really something that you need? Coba polling mana sih Ma? Bentar. Polling, ayo polling. Kita polling. Merah atau biru ya? Kalau yang merah percayalah, kalau yang biru nggak percayalah. Oke, betul. Ya, go on. Gitu ya. Oke. Yang merah biru, Yang nangis nggak percaya luck ya berarti ya. Oke. Ya. Kalau aku malah loh. Bahkan termasuk bisnis loh, Bo. Oke, berarti Lucy yang biru ya. Oh. Aku menjawab nanti ya. Oke, Aku percaya luck banget. guys, kita ulang ya. Yang biru percaya luck, yang merah tidak percaya bahwa luck itu hal yang mutlak untuk kemajuan karir. Yang biru percaya luck ya. Gue kalau bisa pencet biru terus deh. Soalnya gini ya, kayak kemarin itu juga gue sempat berdiskusi juga dong sama Afid. Kalau misalnya bisnis itu sebenarnya apakah konsep bisnis yang bisa bikin bisnisnya berhasil? Apakah koneksi atau ada luck atau sebenarnya pakai dukun? Enggak, bukan. Bercanda yang terakhir. Tapi yang mana gitu ya kan? Karena sebenarnya dari beberapa bisnis yang kita punya aja, ternyata pas kita udah ngeliat, butuh luck banget loh. Ya kan? Lo boleh tahu kombinasi, lo mesti nyiapin ini, tahu supplier yang paling murah, apa segala macam. Tapi kalau lo nggak punya luck, nggak ada faktor X-nya, nggak jalan bisnis lo. Nggak akan bisa dapat momentumnya karena pasti ada faktor X-nya. Bo, sama loh. 32, 33. Jadi antara teman-teman yang nonton sekarang yang percaya bahwa luck is really something ya untuk bisa karir lo maju, sama teman-teman yang they don't really believe bahwa luck itu adalah absolute thing yang bisa membawa karir lo ke depan. Kamel kayak polwan pagi-pagi kata embur, rambut gue iketnya. Ternyata sama, Bo. Berarti orang yang, nih Inayati bilang apa? No luck needed to those who believe in God takes control. Of course, for sure. Ini kan kalau misalnya berbicara mengenai kerohanian, ya udahlah, it's a matter of faith ya. Tapi juga sebenarnya luck itu from God loh. Ya kan yang bukain jalannya tanpa kuasa. Tidak mungkin kita mendapatkan jalannya ya kan. Kalau Victor bilang aku percaya luck tapi nggak percaya teman kantor. Nyindir. Itu banyak terjadi di kota-kota besar. Nisha Haq bilang luck itu pemberian Tuhan, ampuh Kamel. Benar. Jangan bilang bahwa I only need God. Of course for sure we need God. Tapi luck itu juga salah satu yang Tuhan kasih, yang kadang-kadang lo ngerasa gini. Kan ada quotes tuh Mah, gue lupa di sebelah. Jadi misalnya, if something yang magically happen out of sudden in your life, tiba-tiba kayak lu lagi gak punya duit nih, lu pengen liburan nih, terus tiba-tiba kayak terjadi aja apa, kayak lu ketemu sama teman bisnis yang tiba-tiba ngajakin kerja bareng, and then go gitu, and then you look above, lu ngelihat ke atas, and then you said straight away, thank you God, I know it was you. Itu kan juga luck dari Tuhan kan. Tapi pertanyaannya sekarang, lu percaya bahwa luck itu benar-benar bisa punya membentuk jalan karir lu untuk maju atau mundur atau stagnan, atau lu nggak percaya gitu loh? Emang rezeki-rezekian kan? Kalau gue tuh percaya. Jadi memang kalau emang itu udah jatah lu gitu ya, apapun itulah namanya luck kayak dibukain jalan kayak atau apapun itu ya, lu pasti ada aja jalannya. Tapi kalau emang bukan rezeki lo ya enggak. Iya kan? Jadi gue gara-gara lu tadi keceplosan ngomong luck, Bo. Ini kan tiba-tiba lo tiba-tiba ke-spill kata luck. Gue tuh inget sekali ya, gue nggak perlu sebut namanya ya. Tapi gue agak sedih sih mendengar kata ini, karena gini, kalau kita udah ngomong luck kan, kayak orang yang dapat luck itu bisa bergerak secepat itu. Tapi orang yang nggak dapat luck, which is itu kan it's just kocokan random kan Mah. Terus it sounds really unfair untuk orang yang gak dapat luck. Iya dong gitu. Walaupun dia juga kerja setengah mati gitu. Nah, I remember one day adalah bos kita dulu gitu. Dia pernah bilang, jadi
Nah mungkin itu luck juga tuh, luck yang membawa gue, of course dengan kerja keras. Pada saat waktu Hard Rock FM buka, Lucy itu kan di atas gue, Lucy itu kan senior gue, Yosi Project Pop tuh senior gue, indie dan segala macamnya. Tapi yang nggak tahu gimana, luck juga membawa sampai akhirnya gue sebagai penyiar baru, anak Bekasi ya kan Nek gitu, bisa ibaratnya kujuk-kujuk diberikan kesempatan gitu untuk jadi penyiar Hard Rock FM pagi gitu at that time. Nah, terus waktu itu kan ada teman-teman seangkatan tuh mah, inget gak? Nah, waktu bareng teman seangkatan, walaupun ini rezeki-rezekian ya, mungkin gini, mungkin dia tidak luck dalam hal broadcasting, tapi I'm sure dia punya luck di tempat lain, gitu kan? Bude Harlino, nah itu seangkatan kita loh, ya kan? Gue trainingnya bareng, tapi dia lucknya memang bukan di presenting, bukan di dunia radio gitu, tapi dia malah sinetron, gila kan? Terus itu salah satu bos tuh setelah ngobrol-ngobrol panjang, jadi salah satu teman angkatan gue tuh, dia tuh ibaratnya udah sama perjalanan karirnya bareng sama gue, tapi kayaknya belum pernah kayak gantiin kalau ada penyiar prime time, ibaratnya apa, penyiar standby ya mah. Pokoknya backup penyiar deh gitu. Terus gue tuh tanya, penyiar ganjelan. Terus gue tuh tanya gini, Bo kenapa sih lu nggak pernah kasih kesempatan sama dia gitu? Maksudnya untuk let's say saat coba untuk bukan cuma ganjelan, tapi emang bener-bener dia di posisi penyiar prime time gitu. Jadi dia tuh hanya dapat kayak penyiar siaran sendiri. Terus sebenarnya mungkin namanya bisnis kan ya, emang bisnis tuh kan apa adanya itu kan mah gitu ya, emang mungkin dia nggak make it untuk let's say orang kalau misalnya artis sekarang di TV ya, mungkin dia nggak rating kali, dia nggak bisa bawa pendengar penonton gitu. Cuma apa yang dijawab tuh adalah gini, ya gimana ya Bo, gue bilang kenapa dia belum dapat kesempatan untuk jadi penyiar prime time, kata gue gitu. Terus dia jawab gini, ya mungkin lipetan nasibnya aja kali. Terus gue tuh Bo, this is not talking about me, tapi emang dasar Pisces ya Nek, anaknya baperan. Terus aku saat gini, dang, jawabannya tuh anjir, ke hati tuh sampai ke ulu hati terdalam cenah. Lipetan nasibnya aja gitu. Cause I know this person work very hard juga gitu. Yeah. I imagine kalau empathy kalau gue di tempatnya dia gitu. Terus someone ask about me, terus kenapa ya si Melanie gak ada, ya lipetan nasibnya aja. Iya, terdengar it's true ya, it's itu true. secara bisnis bener apa adanya ya. Iya, tapi kebayang nggak orang yang beruntung terus aja, yang dianggap orang beruntung terus aja, gitu. Lo nasib lo bagus banget ya, gitu. Lo kebayang nggak? Mereka tuh juga punya beban tersendiri, meskipun kita ngelihatnya, enak banget ya dia dapat ini, dapat itu, rezekinya bagus banget. Tapi lo kebayang nggak? Ada orang yang memang seperti itu kan, gitu. Emang rezekinya dia aja. Ada orang tapi yang, kalau gue nih misalnya jadi orang yang apa-apa kayaknya selalu beruntung gitu. Gue pun juga pasti dia memang sebenarnya skillnya mah gitu-gitu aja, cuman hoki aja. Bo, sedih juga loh jadi orang yang kayak gitu, bukan berarti dia enak. Makanya again, apapun yang kita lihat itu, buat yang ngalamin belum tentu punya pikiran yang sama seperti yang kita pikirkan, ya kan? Buat kita ngeliatnya enak, buat dia kadang, Bo, gue tuh sebenarnya punya bakat kok. Gue tuh sebenarnya punya kredibilitas yang bagus banget sebenarnya gitu ya. Gue bisa, gue mampu, jadi ini bukan gara-gara hoki doang, tapi orang tuh selalu ngeliat dia beruntung aja. Jadi kayak meragukan kemampuannya dia. Kan ada juga yang kayak gitu ya. Apa? Susah ya say, mau unmute susah. Benar sih, benar. Karena kan kita di posisi orang yang tidak selalu punya hoki. Jadi kita itu kemudian bapak aku, salam buat Papa. Oke, doa yang terbaik buat Papa ya Enca. Semoga kamu juga diberikan kekuatan sama Tuhan dan Papa diberikan tempat yang terbaik. Ya, jadi karena kan kita POV-nya adalah orang-orang yang mengejar hoki. Yes. Kita bukan orang-orang yang full selalu hidupnya selalu ketemu sama hoki. Mungkin aja ya Bo, jadi kita nggak pernah tahu tuh perspektif dari orang yang hidupnya hoki. Apa sebutnya, everything that I touch turn into gold katanya. Midas touch katanya kan. Kalau kita kan model orang yang gue yakin deh ini semua teman-teman yang nonton juga pasti ada hoki, tapi kan not all the time. Pasti ada masa-masa kayak lu ngerasa anjir gila berat banget, gila gue udah kerja segini baru segini aja, and then you look sometimes to your friend atau your colleague gitu, yang kayak ngerasa gila ya dia kayaknya cepet banget ngesot gitu kayak Iya. Kalau dukun kita nggak ngomongin dukun di sini ya teman-teman. Enggak gila. Enggak. Jangan yang klinik. Enggak. Ini
hanya yang pokoknya kita aja yang bisa kita lakuin dan di luar dari kemampuan kita, tapi bukan klinik ya guys. Tapi kalau gue tuh percaya banget ya, di semua orang di dunia ini tanpa terkecuali, kalau Putra bilang jadi itu gift atau apa? Enggak sih, itu bukan gift juga. Tapi menurut gue semua orang tanpa terkecuali itu pasti ada lucknya. Di bagian mananya dan kapannya, nah itu rahasianya, kita nggak pernah tahu juga, ya kan? Tapi sebetulnya kalau gue percaya bahwa di saat lo lagi mengerjakan sesuatu, apapun itu dengan hati yang sungguh-sungguh, dapat lo itu. Ada aja yang dibukain, pasti. Tapi gini, jangan kalau gue tuh percaya gini ya Mel ya. Ini tuh gue praktekkan dari sejak gue mencari jodoh. Jadi tau nggak, gue tuh lupa baca di mana ya. Gue lupa baca di mana, apa gue denger di mana ya. Lupa, gue beneran lupa. Tapi kayaknya gue baca tapi gue lupa bukunya. Mohon maaf ya. Jadi pokoknya gue pernah baca gini. Hidup itu ibarat lo lagi datang ke restoran. Analoginya. Kalau lo makan di restoran, lo harus udah tahu lo mau pesan apa. Contoh, Melanie hari ini mau makan chicken salad, misalnya gitu. Gue harus makan chicken salad karena gue lagi keto, gue butuhnya adalah protein dan sayur aja. Gue gak mau ada tepungnya. You know exactly what you want. Gitu kan. Dan lo lagi bekerja keras nih membentuk badan lo yang sehat dan bentuknya bagus dan lebih sehat gitu ya. Tapi makanya lo butuh makanan itu. Makanya hidup itu seperti lo datang ke restoran, lo pesen apa yang lo mau sesuai dengan apa yang lagi lo kerjain. Nah baru deh tuh dapat. Kalau lo gak tahu lo pengen apa, datang ke restoran, lo lihat menunya. Ada spaghetti, ada nasi bakar, ada sop buntut, ada apa. Terus lo lagi nggak tahu juga nih lo mau ngapain. Nggak tahu gue lagi pengen sehat, apa gue lagi pengen naikin berat badan, atau gue lagi pengen apa ya. Akhirnya lo bingung sendiri. And then you cannot order anything that suits your need. Sebenarnya gitu. Nah makanya kemarin waktu yang gue mencari jodoh, akhirnya dapet nih. Karena si buku itu bilang, ask for the specific things. Lu maunya apa? Tapi pastiin lo juga menjadi orang yang lo pengenin. Jadi waktu itu kan, Nek, gue kan gak pernah punya cowok yang lebih tinggi dari gue ya dari dulu. Gitu. Sombong kita mau bilang aja kita tingginya di atas rata-rata, betul? Ada hidden agenda lo ya, Nek. Aku tinggi, aku pengen wakil ya buat perempuan Indonesia yang badannya di atas 165, 168. Emang iya loh, mencari pasangan yang kita bisa pakai sendal tinggi sebutan gue pakai heels. Kalau kita kondangan itu tidak selalu mudah karena ada masa-masa di mana cocok banget, vibe-nya oke, seiman, tapi pendekar alias lebih pendek. Pendekar betul. Tapi aku pernah punya dulu ada satu cowok gue gitu ya. Dia malah seneng kalau gue pakai hak tinggi. Padahal pendekar nih Diana gitu. Dia bilang, justru perempuan tinggi say. Iya, dia bilang, loh keren dong, berarti gue bisa dapat pacar yang lebih tinggi dari gue. Tapi kan Akik nggak suka ya, Akik kan pengennya yang tinggi gitu. Terus makanya aku tuh pengen punya laki-laki yang, itu gue spesifik, gue mempraktekkan waktu itu. Oke, aku pengen punya pacar yang lebih tinggi dari aku pengen pacar yang bintangnya, bintangnya gue pesen bintangnya kalau bisa Taurus. Karena gue cocoknya cuma nama itu kayaknya, nggak pernah punya. Dapat loh. Itu sebenarnya definisi dari having faith ya. Iya. You're asking God exactly in detail and boldly, loud and clear apa yang lu mau. Spesifik, Nek. Spesifik. Ini gue udah pernah sering sharing juga sama teman-teman waktu pada saat. Tapi nanti gue cerita ya. Ada perbedaan antara gue sama Lucy cara memandang cari jodoh dari segi makan di prasmanan restoran. Tunggu sebentar. Tapi saat usia sudah memasuki usia 29, 28, di mana gue udah mulai dilangkahin sama adik gue udah menikah, udah dilangkahin, guanya yang MC, cenah ya kan gitu. Terus udah gitu teman-teman udah mulai pada inget kan, Bo, sekarang kan masa-masa di mana teman-teman udah mulai kalau kita ketemu obrolan teman-teman tuh, anak lu sekolah di mana? Oh, anak lu udah masuk SMP mana? Ada bahkan yang anak lu udah mulai kuliah di mana? Udah mulai masa itu kan eranya. Tapi back then kan lu mulai masuk di masa abis mulai kerjaan, mulai settle nih mah. Terus lu mulai gini, Bo, datang nggak ke resepsi si ini? Si ini nikah? Iya, sama si ini. Lah, dia bukan pacarnya di luar negeri. Enggak, akhirnya nikahnya sama teman sekantor juga. Udah mulai masa itu kan. Teman-teman mulai menikah 28, 29. And then doanya mulai berubah tuh nih. Mulai spesifik yang gue bilang kayak I put on the sheet of paper. And I put, karena kan I'm Christian. Jadi aku taruh spesifik lelaki yang aku pengen kan.
aku taruh di dalam Alkitab, and then I pray about it every day. Walaupun setelah udah dapet juga tetap aja bukan berarti smooth ya say. Anda tahu kan rumah tangga saya up and down, up and down. Itu kan perjalanan gitu kan. Tapi yang Lucy bilang tuh benar, you need to ask specifically di usia itu udah ready untuk nikah. Namun tadi kan Lucy bilang kalau dia tuh cara dia memandang cari jodoh, as if analoginya you go to the restaurant and then you know exactly what you want. Lu pengen spaghetti, lu pengen pizza, lu pengen gado-gado, pengen kedok. So pada saat waitress datang, ibaratnya kayak malaikat cenah ya. Ini bukan menyamakan ya, Bo, tapi masih gini. Apa sih yang Anda inginkan? You know exactly what you want from God, gitu kan? Namun saya tuh dulu memandang kehidupan ini ya, pada saat dulu belum mau nikah ya, Mam. Justru mencari jodoh itu seperti makan Marcel Siahaan ya Allah. Bang Marcel, selamat pagi. Justru aku tuh ngeliatnya gini, kayak kita tuh datang ke prasmanan. You know, you got so many offers, ya kan? But gue tuh gini, Melanie tuh gak akan pernah tahu. Pagi ladies, pagi abang gue, semoga hari ini penuh berkat ya bang. Amin bang. Terus? Jadi waktu lo ke prasmanan, and then you see so many offers, so many options kan. Ada nasi goreng, ada kedok cenah, ada steak gitu. Menurut gue nih dulu ya, lo gak akan pernah tahu which one is your most favorite kalau lo gak coba beberapa. Tuh kan, kelihatan ya. Berarti lu telan bulat-bulat lu makan lu coba. Ya iyalah. Ya kan jawab ya say. Kalau aku kan udah pernah prasmanan, kurang cocok. Dapatnya pendekar terus nih, gitu kan. Aku pengen yang kepala aku tuh di dadanya gitu nyampe. Dapet kan, alhamdulillah. Ya kan kalau itu kan ya kepalanya kayak dede gitu. Kalau dia lo yang lebih tinggi, dia lebih pendek. Kepala dia yang ada di dada. Easy access. Cepat gemuk tuh lakinya. Buat musuhnya pasti. Ya kan? Tapi kan orang beda-beda ya. Easy life is different for everybody. Iya. Balik lagi teman-teman juga. Kalau misalnya, tapi gue sih percaya misalnya dalam pekerjaan juga gitu kan. Iya. Specifically dan tahu, apalagi di usia sekarang udah kepala 4 ya nih, kayak gitu bukan lagi, walaupun gue masih menemukan ya and no judgment, teman-teman kayak masih apa ya passion gue ngerti apa ya, and I was like, dude, gue aja yang perempuan nih, ini ngomong laki ya, dude, di usia kepala 4, I don't think you need to ask lagi kayak, gue passionnya apa ya, dude, come on. By the time ini kita pernah bahas ya, kalau lo udah punya anak, lo dengan nanya passion lo apa, well it's good to work as your passion. Tapi kalaupun kerjaan lo kagak sesuai dengan passion lo, swallow it. Anak lo perlu makan, anak lo perlu sekolah. Iya dong. Telan aja. Emang ini sebenarnya bukan lompat ke jodoh ya, tapi ya kayak pekerjaan atau apapun sebetulnya. Kayak lo deh, Mel gitu. Gue juga penasaran sih gitu. Kan umur kita udah segini ya gitu. Apa yang mau lo kejar lagi? Lo masih punya target atau enggak sebetulnya? Gue perlu sekuritas dalam pekerjaan gue. Nih, gue share ya. Pekerjaan seorang artis public figure ya, I'm sure Bang Marcel juga pasti merasakan. Kalau lu cuma bertumpu pada dunia hiburan, public figure, it's a kind of job yang bisa that can give you so much money at one point, tapi nggak ada sekuritas. There is no stability in your income. Sedangkan yang namanya pengeluaran itu kan sesuatu yang pasti ya mah. Anak uang sekolah nih, uang sekolah aja udah enrollment udah masuk lagi nih, ya kan? Bener gak? Belum juga Desember cenah. Udah siap-siap daftar ulang kakak. Siap-siap daftar ulang. Kita nggak tahu tuh anak ya, mudah-mudahan dalam nama Yesus tuh anak kagak tinggal kelas ya. Tapi kalau tinggal kelas bagaimana? Lu panjang deh tuh ya. Nah jadi menurut gue harus menemukan pekerjaan yang selain gue kan passion dan luar biasa happy dengan senang dengan pekerjaan dalam dunia entertainment ya, tapi ya gue udah mulai kepikiran untuk bisnis or probably go to politics, anything, tapi sesuatu yang di luar dari dunia berkesenian. Karena menurut gue makin kita tua ini kan dunia yang cepat sekali mah. Orang barunya datang cepet, changing trennya cepet gitu. Dan sebenarnya ya kayak misalnya artis deh gitu ya. Bukan berarti artis yang udah misalnya let's say dianggap tidak laku itu bukan berarti mereka nggak punya kemampuan, kapabilitas gitu. Tapi kan emang mungkin warnanya aja. Makanya orang bilang selalu ada
orang dalam setiap masa selalu ada masa untuk setiap orang kan. Ya emang kan terus berputar. And I think it's a very stressful job kalau lo nggak punya kepastian dalam income lo. Betul. Lo butuh kepastian sih ya gitu. Ini politik banget nih, beneran nih udah ada yang nawarin ya. Ya, maksud gue kalaupun misalkan banyak artis sekarang yang gue itu, gue melihat kayak kemarin beberapa kayak Wamen tuh muda-muda, kan gue bilang kan it's a fresh air gitu, anak muda yang pinter. Menurut gue lu dan Afid tuh juga at some point yang gak tau kalau emang lu tertarik go for it, karena dulu gini, gue pernah ada obrolan sama Yosi Project Pop ya kalau gak salah. Karena gue ngelihat Yosi itu sebagai kakak rohani gue kan. Dia tuh punya good friends kan yang gue cerita tuh mah. Kayak paguyuban entertainer Kristen supaya punya rumah dari gereja manapun. Jadi gak harus satu gereja ya mah. Kayak mungkin gak tahu ya, takut gue salah pengajian gitu harus satu tempat gak sih? Apa boleh sama-sama gitu? Ada kan pengajian artis yang kajian bareng kan ada ya? Ada. Terus. Gitu. Dia tuh ini apa sih gila-gila gue disuruh Jadi polwan. nggak bisa kena. Tapi aku di rumah udah jadi polwan. Asal kau tahu, tanya anak gue, tanya suami gue, aku udah polwan di rumah ya. Walaupun kalau hari-hari lebih udahlah anyway jangan. terus. Iya jadi gue tuh bilang gitu, misal ngobrol-ngobrol ada beberapa teman-teman yang dulu, gue tuh mensupport banget Yosi tuh untuk masuk politik karena menurut gue dia punya semua yang dibutuhkan untuk bisa masuk politik. Maksudnya kapabilitas deh gitu ya, punya hati, terus kayaknya punya panggilan juga, tapi walaupun mungkin masih maju mundur, I don't know about that for sure. Terus pernah ngobrol sama teman-teman gitu, kayak bilang udahlah politik tuh dirty, politik tuh gini, udahlah gue nggak mau masuk ini segala macam. Well mungkin dimanapun juga, belahan dunia manapun pasti ada namanya politik, nggak mungkin purely bersih ya Nek gitu. Tapi this is our country. Gue lagi mikir gini, kalau semua orang bilang udah deh gue nggak mau, yang pinter-pinter, yang bersih-bersih semua pada nggak mau going into politik, dive deeper, terus yang running this country akhirnya siapa? Nggak tahu, aku bayar pajak aja Kak, makin mahal soalnya 12% lagi nih PPN tahun depan. Udah pusing aku. Kayak artis-artis yang pinter-pinter kan banyak. Terus misalnya bilang, yang masuk politik misalnya kayak cuma artis-artis yang gini. Lah yang pinter-pinter juga, tapi seneng nih pas kemarin ini nih banyak itu kan kontribusi teman-teman artis tuh banyak ya akhirnya. Yang pinter, yang jago-jago gitu. And I'm happy about it, supaya paling enggak ya this country running by orang-orang yang memang benar-benar pinter dan juga punya hati yang to serve this country. Ini kopi gula aren bagus deh. Irwan bilang gitu, kenapa kok milestone-nya pekerjaan orang-orang itu kenapa jadi politikus akhirnya? Artis, polisi, PNS, ending karirnya jadi politikus. Ya, good question. Sebetulnya kalau menurut gue, kalian tuh ada yang pernah nonton House of Cards belum sih? Di Netflix, Cards. Jadi ini, gue suka banget ya serial itu, gue nggak bisa berhenti nonton itu. Tapi yang awal-awal banget, House of Cards itu menceritakan tentang dunia politik di Amerika. Gitu. Ada namanya, karakternya adalah Frank Underwood. Jadi dia itu adalah seorang senator. Itu cerita itu Mel, kalau lo tertarik dengan dunia politik, nah kalau tertarik ya, teman-teman nonton deh gitu. Jadi ya si House of Cards ini film seri, dan itu nonton dari bagian awalnya. Intinya adalah si Frank Underwood itu ada satu scene di mana dia ditanya, karena dia kan jadi kita lihat tuh gimana caranya dia itu kalau misalnya lagi mau meloloskan undang-undang tertentu, itu caranya gimana kan? Berarti dia harus ngelobi teman-teman senatornya yang lain untuk bisa dapetin suaranya untuk meloloskan si undang-undang tersebut. Nah, dia caranya gimana coba? Bukan misalnya nih gue senatornya, gue mau ngambil suara lo, gue bilangnya Melanie, tolong dong dibantuin karena undang-undang ini penting banget nih buat orang-orang di wilayah gue, jadi tolong dong gue minta vote-nya. Nggak gitu caranya. Caranya adalah gue mencari apa kesalahan lo, gue peres lo supaya Mel, kalau lo nggak ngasih vote lo, jadi udah nanya baik-baik dulu nih, nggak tembus ya kan? Nggak mau gue nggak mau karena kepentingannya beda sama kepentingan gue. Kalau lo nggak mau, oke, Mel, gue tahu lo dulu pernah nyolong coklat kan? Gue buka nih sekarang ya. Kalau lo nggak ngasih vote-nya, jadi kayak sekotor itu memang. Jadi dan pernah ada satu scene dia ditanya, kenapa sih lo tuh pengen banget jadi presiden? Karena dia berambisi dari senator, dia pengen jadi presiden. Kenapa sih lo pengen banget di politik tuh, kenapa gitu, ditanya sama seorang temannya. Dia bilang duit. Temennya nanya gitu, gara-gara duit lo pengen jadi politisi? No, duit nggak penting buat gue.
power is. That's exactly what I thought. Power. Jadi itu yang ngeri, Bo, sebenarnya. Di saat orang udah gue nggak butuh duit tapi gue mau powernya, it's the satisfaction untuk bisa mengatur banyak orang itu tuh. Gitu. Jadi ya beda-beda tujuannya tuh beda-beda ya. Tapi kalau gue mah ya nggak, selama kita manusia, selama kita berdaging ya, Nek, nggak mungkin kita tidak memikirkan diri kita sendiri dalam melakukan hal apapun. For sure. Iya, Ya makanya kalau orang bilang aku ya mungkin ada ya misalnya aku going to this level only to serve other person. Ya iya, it's a very good vision. Ya, it's a very good mission. Tapi namanya manusia, Lucy bilang masih berdaging, ya pasti adalah untuk buat pasti ada, and it's very human gitu, manusiawi banget gitu. Kita mengerti, oke, gue mau cari uang nih, tapi in the same time gue bukan cuma cari uang dengan cara yang dirty, tapi gue juga pengen, gue punya hati juga pengen melayani. That's good. I mean, gue tetap, keluarga gue kan tetap harus makan ya, Nek. Sebelum melayani lu semua gitu loh. Iya, nggak mungkin lo coba ini bener-bener buat surfing. Kalau surfing aja mah jadi biarawati aja gitu ya kan. Ini penonton mulai kurang ajar ya. Kenapa? Melani dari Sandra Dewi mulai kurang ajar. Jauh banget sayang, jauh banget, jauh banget. Sandra cantik, jauh banget. Udah nggak apa-apa, kita anggap aja doa. Kita anggap aja, anggaplah ini pesanan di sebuah restoran, ya kan? Pesanan di sebuah restoran, siapa tahu nanti Universe kan situ mau ke Korea. Jangan tapi ya, jangan sejauh itu. Jangan sejauh itu bikinnya maksudnya. Tapi jadi kan berangkat. Belum tahu mah, masih maju mundur. Malah nih gue rencana kayaknya ya pokoknya gitulah. Tadi kemarin tuh lo ngirimin gue tentang law something, dan itu menarik menurut gue. Oh, yang ada Murphy's Law, ada apa lagi sih? Iya. Itu menarik. Tahu. Yang mana itu kan ada banyak yang gue kirimin. Ada beberapa teman-teman bisa bahas ya, bentar. Jadi ada beberapa katanya kind of law yang terjadi di sekitar kita yang diciptain manusia sih. Tapi kayaknya 5 most famous laws in the world. Iya. Morning Malaysia, Korea lagi turun salju. Iya, justru kalau sumpah bagus Desember supaya cepat sembuh katanya. Ya udah, ntar lah lihat kemana arah angin lah. Yang pertama Murphy Law. Murphy Law tuh apa, Kak? The more you fear something happening, the more likely it is to occur. Semakin lu takut akan sesuatu, katanya itu akan terjadi dalam hidup lo. Teman-teman ingetin dulu, it's called Murphy Law. Mana yang menurut kalian lebih cocok di hati lu? Murphy Law itu makin lu takutin, makin sebenarnya ini akan terjadi. Okay? That's called Murphy Law. Okay. Kidlin Law. Apa tuh? If you write a problem down clearly and specifically, you have solved half of it. Kalau lu tulis permasalahan lo kayak gini nih di buku begini, ya Allah tolong. Gila-gila bikin notes ya, Nek. Notes sayang, ya dong. Bu Wamen aja pakai notes kan. Kidlin Law itu bilang kalau lu tulis permasalahan lu, ya, setengah dari dan secara detail ya, sebenarnya setengah dari permasalahan lo dengan lo udah tuliskan tuh ibaratnya sudah terselesaikan. Not all, but at least half of it. Bukan Gilbert Lemoine dong ya, say. Gilbert Law. When you take on a task, finding the best way to achieve the desired result is always your responsibility. When you take on a task, jadi lo kalau misalnya udah punya kewajiban nih, lo apa mas sekarang? What's your task today apa? Hari ini bikin YouTube. Ya gitu. Makanya gue nggak bisa lo ajak makan siang sekarang, gue mesti ngedit, syuting aja belum. Okay, finding the best ways to achieve the desired result is always your responsibility. Tanggung jawab lu, say. Betul. Gilbert Law. Okay, Wilson Law. Apa tuh Wilson Law? If you prioritize knowledge and intelligence, money will continue to come. Itu yang gue forward ke lu bagian itu, ya kan? Lu setuju gak? Setuju gue. Sangat setuju, karena sebetulnya itu susah. Gue translate ya, kalau lo memprioritaskan pengetahuan dan kepintaran, uang tuh akan nyusul. Walaupun, for me, sadly, it's not always happening like that in this country. Enggak, betul. Karena banyak kok yang tidak pakai intelijensia, tidak pakai knowledge,
hanya keberanian, belum tentu juga yang diomongin juga benar, tapi banyak juga duitnya. Maksudnya uang tuh datang dengan secara cepat. Memang ini banyak kejadian di kantor-kantor juga loh, Bo. Dari zaman dulu gitu ya, gue banyak sekali mendengarkan contoh bukan cuman masalah mereka nggak punya knowledge, mereka itu bisa menyenangkan hati atasannya. Itu banyak yang kayak gitu kan. Dia bisa melobi pasangannya. Ordal, iya benar, kurang lebih kayak gitu ya. Bisa ordal, bisa emang dia di office politics tuh dia pinter banget tuh manuvernya. Padahal secara skill, secara intelijensia sebenarnya nggak gitu juga gitu. Kompetensinya sebenarnya dipertanyakan lah. Gitu kan banyak ya lo ngalamin dan pasti lo banyak ngeliat gitu orang-orang seperti itu. Ya tadi nyambung juga tuh. Tadi Putra juga sempat bilang kan. Jadi tapi kan kalau ngomongin luck itu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya Tuhan itu kan ngasih ke kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau kadang-kadang gitu. Nah, ya itu tuh nyambung lagi sama orang punya kompetensi, sama luck dan segala macam. Bukan berarti lo ngelihat kayak gitu, ya kadang kan memang dunia ini tidak berjalan seperti apa yang lo pengenin ya. Ya nggak sih? Ya, Nggak yang 1+1 udah pasti 2 hasilnya gitu. Lo melakukan apa hasilnya belum tentu kalau lihat sekarang. Tapi yang dijanjikan adalah kalau lo terus konsisten dan lo terus think happy thoughts aja. Terus aja lo yakin, itu tuh pasti ada pintu atau jendela yang akan kebuka kok. Gue sih yakinnya gitu ya. Nggak mungkin useless gitu. Walaupun mungkin uangnya bisa nggak dibilang banyak banget, ada tapi tidak mungkin sia-sia kalau lo tuh mengejar knowledge and intelligence. Tapi tadi si Om Johan tuh bilang, tapi knowledge tuh sangat penting Kak, sangat penting. Yes, betul. Unfortunately, kan tadi udah kita bahas tuh, tidak semuanya mengejar knowledge dan juga kan ini dibilang nih, kalau lo prioritaskan knowledge dan juga kepintaran, uang tuh pasti akan datang ibaratnya terus ke lu deh in the future gitu. Padahal kan kita tahu juga banyak juga yang banyak duit tapi knowledge sama intelligence juga nggak oke banget juga. Yes. Duit juga gitu. Benar. So, it happen. Terus Ella bilang orang pinter kalah dengan orang penjilat. Kadang ada benernya lah. Jadi gini, nah ini nyambung tadi komentar Ella sama Wealthy Prosperous. Jadi setuju dong sama Panji yang bilang hidup itu berpolitik. Kita selalu berpolitik dalam hidup kakak. Nggak pernah enggak. Jadi bukan politik tuh bukan berarti lo jadi calon legislatif terus udah gitu lo kampanye segala macam lo dicoblos, kagak, bukan kayak gitu. Setiap hari kita itu berpolitik sama siapapun, ya kan? Iya benar. Apa tadi ngomong soal penjilat? Sama nih benar. Lebih ke menjilatnya pinter, juga bisa. Istri kalah sama ini menjilat, literally menjilat, Nek. We are talking not literally menjilat ya, Nek. Bukan, gila. Tapi ini ada tadi yang nanya juga nih gitu. Sama anak jangan Miss Syahak. Sama anak jangan berpolitik. Aku mau berpolitik bener. Sama anak juga berpolitik. Misalnya nih, anak lagi tantrum. Dia maksa si courage nih. Lagi maksa banget. Ngitung-ngitungin MC. Mami udah nge-MC segini-segini. Aku harus beli handphone gini nih. Dia pengen minta beliin iPhone. Gue pengen beliin dia Vivo. Ya kan? Itu gue berpolitik sama dia. Iyalah. Kita bernegosiasi itu aja udah politik, Bo. Bener iya. Kan? Politik tuh luasannya luas banget gitu. Dan kita setiap hari itu berpolitik. Lo deal sama orang apa segala macam. Tapi ya tadi nyambungin ke si lo yang lo bilang tadi gitu kan, kalau lo mendahulukan intelijensia itu sebenarnya ya nanti duitnya akan datang. Ini gue rasain banget loh. Jadi waktu pertama kali kan lo duluan tuh bikin podcast ya, lo udah duluan terus udah gitu subscribernya Melanie mah udah 2,5 juta gitu. Terus gue tapi pernah interview lo kan? Iya, lo udah duluan. Bahkan gue nanya sama lo, mal gimana sih ini caranya apa segala macam. Tapi gue waktu pas mau mulai si Pedok Talk gue ini, gue kebayangnya adalah cari endorsement apa segala macam, nanti uangnya bisa banyak, ina itu. Kemudian teman-teman tahu nggak apa yang gue rasakan? Ternyata istilah money itu bukan hanya dalam bentuk gue dapat transferan atau gue dapat endorsement, gue dapat product placement loh. Karena sampai sekarang belum ada, jujur belum ada. Tapi gue mendapatkan akses yang luar biasa dan koneksi yang luar biasa yang gak gue dapetin selama gue berkarir 15 tahun di TV. Jadi ya itu money-nya tuh itu Mel, ternyata papa. Ternyata koneksi gue itu ya alhamdulillah gue aja sampai kalau gue look back
gue bisa ya kenal lama ini, gue bisa masuk ke jalur ini segala macam, yang mana itu nggak pernah gue dapetin selama waktu gue di TV. Meskipun duitnya mendingan gue di TV lah nek, datang make upan, pulang dapat transferan, kelar, gede duitnya. Tapi di sini nggak ada, belum ada uang yang banyak gitu. Tapi koneksi gue ini rezeki itu makanya nggak selalu berbentuk dengan uang sih, memang ya, bener ya. Betul. Rezekinya berarti ternyata bukan cuma sekedar produk yang masuk ke lu dan transfer to your account, tapi dalam bentuk link, opportunity, kesempatan, spotlight, itu aja tuh udah bentuk rezeki loh, Bo. Karena kayak gini, mungkin kalau lo nggak, if you not started your Pedok Talk si podcast, mungkin juga kan orang-orang yang suka MotoGP nggak akan mengirimkan elu ke belahan dunia lain, mereka nggak akan percaya dan memilih elu. Jadi itu aja menurut gue putting you on the spotlight yang tidak semua orang dipilih, tidak semua orang bisa dapat, itu aja udah bentuk rezeki sih menurut gue. Nggak harus produk masuk and then kita dapat transferan cair kita ke akun kita atau ke rekening kita gitu loh. Mati. Nah, kopi gula aren enggak, bukan TV membatasi. Tapi kan kalau misalnya TV, gue siaran kan berarti harus di studio terus. Sementara gue nggak bisa ketemu orang terus kan gitu. Ya di studio aja, nggak bisa kemana-mana. Sementara kalau gue sekarang sendiri, gue tuh bisa mau ke sirkuit kek, mau ketemu ini kek, mau nonton bareng kek gitu. Nggak ada batasan apapun. Dan kalau di TV kan seperti yang Melanie tahu gitu ya. Misalnya di TV itu lo disponsorin sama salah satu brand gitu. Nah berarti kan lo nggak bisa seenak-enaknya ketemu sama brand yang lain. Nah kalau gue sendiri kan nggak ada perjanjian apa-apa. Apalagi emang gue nggak ada bukan brand ambassador sebuah produk tertentu, sebuah brand tertentu gitu. Jadi lebih bebas aja gitu. Ya makanya network tuh penting banget loh ternyata. Bener, kenapa orang-orang tuh banyak sekarang create their own display dengan digital. Karena satu tadi benar kan, kalau misalnya di company kayak TV dan segala macam, kita we work for them. Kita tuh kan employee-nya mereka. Jadi apapun yang mereka bilang, walaupun kadang-kadang kita tidak selalu mungkin sejalan, ya kita harus lakuin karena because we work for them gitu. Paling kita bisa kayak nego-nego sedikit, tapi kan nggak bisa semuanya, it's up to us. TV itu kan punya rules, kalau independen kan kita buat rules. Betul, sampai ke podcast aja. Di podcast itu semua orang yang kita undang, it's based on what we want, dari apa yang kita pengen berikan kepada viewers kita. Jadi bukan berarti misalnya kalau di gue tuh lagi viral ini and then semuanya dihajar juga. Kan kita we're being selective apa yang cocok dengan si channel kita gitu. Nah sedangkan kalau kita kerja sama orang kan ya kita we're not the boss kan. Kalau digital ini kan kayak Lucy punya podcast sendiri, gua punya podcast sendiri, we are the boss our own gitu. Jadi kita kerja setengah mati nyari brand sendiri, kita bikin kreativitas sendiri, kita bikin pertanyaan sendiri, kita follow up tamu sendiri. Di ghosting kadang-kadang belum cocok mungkin waktunya, terus aja. Jadi everything is on our shoulders gitu loh. Bener. Nah itu balik lagi, kalau lo bekerja semua sendiri, dilakuin sendiri, nah di saat itulah sebenarnya lo kadang-kadang oke, ini kapan kebukanya ya pintunya ya gitu ya kan. Nah disitulah luck kayak tadi kita bahas di awal itu memegang peranan penting juga gitu. Ya udah kerjain aja dulu gitu, ntar juga ada momentumnya yang tek gitu dapat. Ini gue rasain banget pas ngebangun bisnis lo Mel. Jadi kan setelah punya Holy Cow, terus kan kita menelurkan beberapa unit bisnis yang lain kan. Nggak semuanya berhasil, yang gagal juga ada. Terus kita mulai gitu, apa yang salah ya begitu ada yang gagal nih gitu. Apa yang salah ya gitu. Terus gue kemarin sempat nih beberapa waktu lalu gue sempat tanya ke Afid juga kan. Menurut kamu apa yang bisa bikin Holy Cow bisa sukses kayak sekarang gitu, bisa bertahan lama? Apa menurut kamu? Apakah ide bisnis kamu yang spektakuler? Karena menurut aku juga biasa aja menurut gue ya kan, maksudnya bukan yang wah gimana gitu ya, enggak. Apakah karena kamu terkenal banget juga enggak, gue juga terkenal banget juga enggak, dan ya banyak kan? juga loh silakan artis, Mas. Dan banyak juga artis yang juga bikin kuliner juga nggak bisa bertahan lama. Bener ya kan, karena kan nggak ada traction dari popularity. Gue juga nggak terkenal gitu, Afid juga nggak terkenal. Jadi apa yang bisa bikin Holy Cow tuh boom gitu tiba-tiba ya kan? Viral sebelum ada kata viral bahkan Holy Cow. Ternyata pas kita lihat emang ada faktor X. Jadi lo bisa melakukan formulasi yang sama. Misalnya nih, gue udah tahu waktu bikin Holy Cow tuh bisa bikin sukses karena harganya murah, ina itu. Misalnya ada 5 elemen nih, terus gue bikin lagi nih, gue recreate nih 5 elemen ini, kita bikin brand baru dengan 5 elemen yang sama dengan resep kesuksesannya si Holy Cow misalnya. Belum tentu berhasil, Bo. Because you need that
X factor yang kita nggak tahu apaan dan kapan datangnya. Itu kayak deng tiba-tiba aja. Tapi in the meantime, you just have to Try and try and try and try. Jadi kayak setelah Holy Cow tuh kita ada beberapa brand juga yang nggak berhasil. Gagal, ada banyak lah gitu. Buka ini gagal tutup, buka ini gagal tutup. Nah tapi itu kan kalau orang nggak ngikutin banget, kita nggak pernah menutupi juga. Misalnya ada yang gagal, kenapa tutup? Iya emang nggak laku gitu, emang nggak berhasil. Nah abis itu kita bisa dapetin momentum lagi tuh udah selang hampir 10 tahun kali Mel gitu lah. Sampai kita ada fan fry sekarang, ada 1000 tahun. Nah itu kan jadi dari perjalanan itu nggak selalu kita bikin apa-apa selalu berhasil lah. Itu contohnya, itu contoh udah paling kelihatan banget deh. Iya. Berarti Omi, terima kasih Omi buat komennya. Thank you very much, very positive. Berarti intinya emang luck itu we don't know what it's gonna happen to us. Iya. We don't know what's the exact form. Buat kita orang yang percaya Tuhan bahwa it's only by God grace kapan diberikannya. Tapi our part is just keep thriving. Betul. Yes, betul. Even sometimes you need to crawl, harus nggak bisa lari lagi, nggak bisa jalan lagi. Ibaratnya udah anjir capek gila nih gue nggak lagi. You need to crawl. Just scroll. Ya, tapi keep moving forward no matter how slow you are moving gitu kan, nggak apa-apa. Leni, aku baru tahu nih ada buku Outlier, ada faktor X. Iya, karena ternyata kayaknya itu bener loh. Itu benar banget loh. Ya, SpongeBob bilang still keep on trying until the God open the door. Benar. Makanya we need to find the fuel, bahan bakarnya. As Lucy tuh nggak berhenti walaupun belum dapat produk untuk Pedok Talk karena she loves, it's in her heart yang namanya MotoGP. As for me, walaupun gue juga produknya juga nggak ya adalah, tapi nggak yang tiap gue podcast tuh selalu ada produk, kagak cuy. But it's always been in my heart. Yeah. I love interviewing people. I love interview. Walaupun banyak orang bilang saat lo menginterview orang, itu kan kita exchanging the energy. Yes. Beberapa orang tuh bilang kayaknya you need to go to psikolog juga. Karena kan orang tuh buang sampah ya. Apalagi in my case kan sebagian besar itu curhat Bu. Kalau nggak sakit, perceraian, skandal, many things, right? Gitu. Jadi kan orang buang tuh energinya, buang sampah ke gue. Nah, salah satu teman baik gue bilang, Bo, lu tapi juga perlu untuk mengalirkan semua yang all the energy yang orang sampaikan kepada lu gitu. Itu masih gue jadwalkan dan gue masih mencari psikolog siapa yang cocok. Do I need that? Mungkin nanti in the future. Tapi maksud gue fuel gue tuh adalah karena gue senang banget interview orang dan bukan cuma ini teman-teman harus tahu ya. Cause sometimes I found buat beberapa orang making podcast tuh cuma interview artinya throwing a question, hanya melemparkan pertanyaan. It's not it. It's not it. Bukan. Kenapa lu bisa nonton satu podcast and then you feel like cheer. Dan ini bukan cuma ke gue ya, gue juga suka nontonin podcast orang. Beberapa yang menurut gue, damn ini bagus nih gitu. Karena the interviewernya tuh benar-benar they're not only throwing question, bukan cuma lempar pertanyaan, but they're actually listening tuh narasumbernya. Iya, bener. Bukan cuma lo baca question list doang lo. Yap. Bener, itu bener banget sih. Iya, jadi memang sebenarnya tidak apa ya. Tetap lo lakuin lah fuelnya itu. Jadi Melanie senang interview orang, lo senang ngegali orang, dan lo kan emang lo tuh handal banget lo ngomong-ngomong buat bisa bikin orang bercerita, bisa bikin orang nyaman. Jadi bukan atas dasar kepo ya, karena beda orang yang menginterview atas dasar kepo, apalagi ini kan masalah pribadi yang banyak lo angkat ya sebenarnya, sama orang yang emang bener-bener ya lo concern dan lo emang pengen belajar kenapa segala macam. Nah itu tuh nggak semua orang bisa sih, dan itu memang lo pasti menikmati banget di saat lo bisa begitu ya kan, makanya lo suka ngelakuinnya. Makanya gue paling kesel sama lo tanya tim gue nih ya, tim gue tuh paling gue omelin kalau pada saat kita lagi syuting podcast, orang lagi cerita, and then one of cameraman gue tidur, gue ngamuk. Iya. Lo tuh you bring bad energy for me, dan satu. Kedua, pada saat orang ngobrol kan mah, ini kan orang membuka cerita terdalam dia. Dan it's showing very disrespectful kalau lu tidur. Iya. Even though lu nggak di dalam dia ya. Ngerti. And then the other thing adalah bahwa untuk bikin orang untuk bisa, ya orang Indonesia kan senang kalau udah ada adegan nangis.
Ya, emotional tuh nggak cuma di Indonesia deh, di luar juga begitu deh, pasti deh gitu, karena ada emotional involved gitu. Nah, dude, lu pikir untuk bisa bikin seseorang tuh sampai akhirnya going so deep, sampai dia menangis dan bisa ngobrol open up gitu di depan kamera, lu kata gampang apa gitu loh. Jadi gue paling paling ngomel kalau misalnya tim gue udah pas gue lagi ngeliat ya, Mohon maaf, membosankan hidup ini buat Anda. kelar kata gue anjir. Tapi ini tuh soal lain lagi ya, Bo. Bekerja sama dengan tim itu tuh juga gue tahu lo punya visi, ya kan? Lo udah punya, lo punya grand design-nya nih. Ya, ya. Tapi terus udah gitu orang-orang yang di bawah lo, nah itu kayak, Bo, kenapa sih? Nggak ngerti ya? Karena memang beda loh, beda. Lo tuh bisa dibilang sekarang lo udah menjadi seorang entrepreneur. Iya. Iya kan? Kalau tim lo ini adalah memang mereka itu kan ya lo bayar ya gitu. Jadi mereka memang kita pernah bahas ya mereka itu selesai mengerjakan pekerjaannya ya udah. Bukan mereka nggak baik, tapi memang ya itu kapasitasnya adalah di situ aja. Jadi they won't have the same vibe, they won't have the same grand design. Melihat grand design lo aja pasti mereka nggak bisa. Bukan karena intelijensinya kurang, tapi memang partnya bukan di situ nek. Ya kan, jadi sekarang merasakan itu. ya, jadi kayak oh ya udah ini emang daripada lo stres kan gitu, jadi emang nggak bisa, lo harusnya paham gini, mereka tidak akan pernah paham. Iya. Sama halnya nggak bisa, sama halnya kayak lo kalau pimpinan perusahaan segala macam, lo iya gue paham kok anak buah gue gini gitu ya, makanya kenapa dulu kalau misalnya pas kita masih jadi pegawai gitu kan, kenapa sih pada galak-galak banget bos-bos ini? Ya Bo, karena apa yang dia lihat sama lu yang ngelakuin itu beda point of view-nya, jadi nggak akan pernah ketemu. Bos itu juga nggak akan mungkin, menurut gua nggak akan mungkin ada bos di dunia ini yang ya udah nggak apa-apa, kamu lagi patah hati, kamu nggak bisa kerja, ya nggak apa-apa, kagak gitu. Ya. They're your bosses, not your friend. Ya kan, gitu. Jadi emang partnya tuh beda-beda. Makanya menurut gua juga kalau yang lu sebagai si pemilik podcast, lo sebagai entrepreneurnya nih Mel, ya udah nggak bisa marah di saat lo lagi ngeliat kayak gitu, karena ya udah ya emang partnya emang bukan di situ nek. Sama kayak lo bilang, holy cow, lo udah setengah mati apa segala macam, ada aja yang bawa bumbu dapur pulang. Iyalah, ade aja ya kan. Dan kayak kenapa kalau kita nih, gue juga bawa zaman dulu kita baru awal bekerja gitu kan, bolpen nih, bawa pulang bolpen kantor, ATK. Siapa di sini yang suka ngambil ATK? Alat tulis kantor dibawa pulang, ya kan lumayan nih. Apa pas main internet, pulang di kantor. Ya kan. Padahal sebenarnya coba lu kalau udah jadi pemilik kantornya yang ngejalanin nih jadi bosnya, Bo, ini bolpen yang harganya mungkin cuma 8.000 perak, tapi kalau ada 50 karyawan lo bawa pulang semua, kan boncos juga lo beli lagi. Iya kan? Bener gak? Nah pulpen, bener kan? Bawa ATK, karena gue dulu juga suka gitu, udahlah, udah kayak ini bos-bos gue bawa pulang satu. Coba ada 50 orang yang berpikir sama kayak lo, bener? That's answered, yes. By the way, kita hari ini serius nih nggak? Iya loh. Terus kita akan bahas Mike Tyson loh kemarin. Oh iya, ya ampun. Besok dong, aku penasaran kamu kemarin, kamu bikin juga sama Tyson, Reelsnya, ya kan? Terus digendong-gendong. Habis itu nggak buka celana kan? Ada tapi nggak dikamerain lah say. Gue takut dilunjak netizen, nampar laki gue. Pasti ada yang bilang, ya Allah tuh kejam banget sih ini. Supaya kelihatannya tuh kayak tampar-tampar sayang gitu. Padahal mah dari hati ya say. Cuma kita mau ngebahas kan ada yang bilang tuh, Mike Tyson itu tinju dia cuma pretending untuk emang nggak kuat-kuat banget. At least dia dapat uang. Tapi ada juga yang kayak gue juga ngeliat bahwa gila ternyata age is not only just a number ya mah. Iya emang enggak. Ya enggak lah. Gila sih. Kalau age just a number nek, nggak ada yang namanya botox, gila. Iya, pada akhirnya kita tuh bukan kalah sama musuh kita kalah sama umur kita, say. Iya, ya udah, emang udah ada masanya kan tadi Bapak bilang apa? Orang itu ada masanya dan semua masa itu ada orangnya, betul? Untuk menutup hari ini, besok kita jumpa lagi supaya Seninnya, minggu ini supaya semua lancar. Apapun yang dikerjakan, semoga banyak keberkahan buat teman-teman. Amin. Oh, ini banyak yang kangen sama Iksan Akbar tuh. Nanti aku coba kontak Iksan ya untuk live bareng ya. Coba ya. Iya di Amerika lagi, gimana tuh di Amerika? Nyambur. Thank you guys for watching. Terima kasih. See you tomorrow. Bye. Bye guys.